Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8, kelas Bahasa Indonesia 19 akan mempresentasikan tentang manfaat teknologi komunikasi di masa pandemi. Selanjutnya kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Oke, di sini ada saya, Emilda Christina Tasari, dengan RP 5015201030. Saya Iqidil Rajudan dengan NRP 5015201046. Dan saya sendiri, Danang Adristanto, NRP 501520162. Dengan saya, Angelina Putri Delin, NRP 5015201070. Perkenalkan, nama saya Dinda Husna Sofia, NRP 5015201086. Nah, berikut adalah bab-bab yang akan kami bahas pada presentasi hari ini. Yang pertama adalah latar belakang, yang kedua ada tujuan, yang ketiga ada tinjauan pustaka, yang keempat metode, yang kelima studi pembahasan, dan yang terakhir kesimpulan. Selanjutnya, latar belakang. Seperti yang terjadi pada akhir tahun 2019, COVID-19 muncul sebagai jenis penyakit virus yang sangat berbahaya dengan proses penularan yang begitu cepat kepada manusia. Wabah virus corona telah dan masih menjadi salah satu faktor dominan dari munculnya masalah ekonomi, strategis, politik, dan industri di seluruh dunia. Dengan munculnya kebijakan oleh pemerintah dan Departemen Kesehatan terkait pembatasan jarak sosial sehingga bermuara pada penutupan sekolah dan bisnis, menambah kebingungan masyarakat dalam menghadapi tingkat perubahan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Belajar online dan bekerja dari rumah atau juga disebut dengan work from home atau WFH yang menjadi solusi dari tantangan tersebut bahkan masih menemui banyak kendala dari segi teknis maupun non-teknis. Teknologi komunikasi berperan besar sebagai efek dari adanya pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, di mana sebagian besar kegiatan yang dilakukan secara langsung beralih dengan memanfaatkan teknologi digital. Dengan adanya pembatasan kegiatan yang dilakukan di luar rumah, tidak menutup kemungkinan untuk tetap melakukan hal produktif. Sebagaimana makhluk sosial dan dengan tetap menekan penyebaran COVID-19, kita masih tetap bisa melakukan komunikasi dan aktivitas lainnya. Memanfaatkan teknologi komunikasi digital merupakan cara efektif yang dapat dilakukan. Tujuan dari penelitian dari artikel ini adalah yang pertama untuk memberikan informasi terhadap berbagai macam teknologi komunikasi yang ada beserta dengan manfaatnya. Dan yang kedua untuk membantu orang yang mungkin kesulitan untuk tetap melakukan kegiatan dari rumah. Terdapat bermacam-macam jenis teknologi komunikasi digital dengan berbagai macam kegunaan dan fitur yang tertentu. Kegunaan dan fitur tersebut disesuaikan dengan kebutuhan pengguna. Yang selanjutnya kita bahas adalah tentang tinjauan pustaka. Tinjauan pustaka yang kita ambil yaitu yang pertama tentang teknologi informasi. Teknologi informasi itu sendiri yaitu suatu fasilitas yang dapat berupa hardware ataupun software untuk membantu peningkatan kualitas informasi bagi masyarakat. Pengaruh kemajuan teknologi sudah merambah masuk ke berbagai bidang, mulai dari ekonomi, pendidikan, transportasi, dan lain sebagainya. Teknologi informasi di bidang kesehatan sangat penting terutama untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di rumah sakit. Kemajuan teknologi informasi di bidang kesehatan memberikan banyak manfaat, terutama dalam pemerataan akses dan informasi. Selain itu, ada juga dampak buruk tentang penyedia informasi kesehatan atau alat diagnosa kesehatan yang membawa kekhawatiran terlebih terhadap eksistensi profesi dokter dan tenaga kesehatan lainnya. Selanjutnya yaitu tentang virus corona. Menurut WHO, virus corona adalah keluarga besar virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan ataupun manusia. Virus corona diketahui dapat menyebabkan infeksi pernafasan mulai dari flu biasa hingga penyakit yang lebih parah seperti Middle East Respiratory Syndrome atau MERS dan Severe Acute Respiratory Syndrome atau SARS. Gejala COVID-19 ini yang paling umum yaitu demam, kelelahan, dan batuk ringan. Batuk kering. Gejala-gejala ini bersifat ringan dan terjadi secara bertahap. Menurut WHO, virus COVID-19 ini menyebar melalui tetesan kecil dari hidung atau mulut yang menyebar ketika penderita sedang batuk atau menghembuskan nafas. Tetesan ini kemudian jatuh ke benda yang disentuh oleh orang lain. Kemudian orang tersebut menyentuh mata, hidung, atau mulut sebelum mencuci tangan.
Dan yang terakhir yaitu media. Media merupakan kata jamak dari kata medium. Dari sudut pandang komunikasi, medium berarti sesuatu yang dapat menjadi perantara dalam proses komunikasi. Media berperan sebagai perantara bagi pengirim dan penerima pesan dalam proses pertukaran pesan dan informasi. Selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Baik, sekarang kita akan masuk ke metode penelitian. Jadi untuk metode penelitian ini kami menggunakan pembahasan artikel ilmiah dengan cara menggunakan metode deskriptif. Seperti yang kita ketahui bahwa metode deskriptif sendiri merupakan suatu metode dalam meneliti suatu kelompok manusia, suatu objek, kemudian kondisi, ataupun juga sistem pemikiran dan juga kelas peristiwa pada masa sekarang. Kemudian pada artikel ini akan dibahas suatu kondisi di mana teknologi komunikasi virtual sangat dibutuhkan pada masa pandemi. Kemudian beberapa manfaat dari aplikasi digital berbasis komunikasi akan dibahas secara deskriptif. Pada artikel ini, teknik yang digunakan adalah observasi pada kejadian berdasarkan pengalaman. Kemudian untuk pendekatannya, kita menggunakan pendekatan kepustakaan, di mana literatur yang mendukung pembahasan artikel ini baik dari buku, jurnal, maupun laporan hasil penelitian terdahulu. Nah, untuk hasil dan pembahasannya akan dijelaskan oleh rekan kami. Untuk hasil dan pembahasan, teknologi komunikasi dan pemanfaatannya. Teknologi komunikasi merupakan sistem elektronik yang menjadi sarana berkomunikasi antar individu atau kelompok yang tidak contohnya ada contoh teknologi komunikasi ada telepon. Manfaat teknologi komunikasi ada mempermudah menjalin komunikasi, dan jenis-jenis teknologi komunikasi ada konferensi video. Next. Jenis-jenis teknologi komunikasi. Teknologi konferensi video. Perangkat teknologi terkomunikasi interaktif yang memungkinkan dua pihak atau lebih di lokasi berbeda dapat berinteraksi melalui pengiriman dua arah audio dan video secara bersamaan. Contohnya ada contoh teknologi konferensi video ada Zoom, Google Meet, Microsoft Teams, dan yang lain. Layanan penyimpanan data atau cloud. Layanan penyimpanan data adalah sistem komputasi yang bekerja dengan menggunakan teknologi internet dan penyimpanan virtual. Istilah cloud atau awan merujuk pada penyimpanan yang terdiri dari sekumpulan server yang tersimpan rapi dan dikelola oleh penyedia layanan cloud. Contohnya ada Google Drive. Next. Media sosial. Nah, untuk media sosial ini itu ada yang online, yang mana dapat digunakan untuk berbagi, berpartisipasi, dan menciptakan blog atau forum sebagai sarana komunikasi, berinteraksi, bertukar pesan, sarana hiburan, membangun jaringan, serta dapat mempertemukan individu dengan orang baru, dan menambah relasi antar individu. Contohnya itu ada Instagram, Facebook, Twitter, dan lain. Untuk pembelajaran online, pembelajaran saat ini sangat dibutuhkan, terutama pada masa pandemi saat pembelajaran tatap muka yang tidak bisa dilakukan secara langsung. Pendidik dapat memberikan materi atau tugas, dan siswa juga dapat mendapatkan materi atau tugas lewat layanan pembelajaran online. Contohnya itu ada Google Classroom, MyITS Classroom, Advance 360. Ya, jadi kesimpulannya adalah munculnya pandemi COVID-19 menjadi penghalang bagi masyarakat untuk bertemu tatap muka, sehingga kegiatan belajar, mengajar, bekerja, dan kegiatan lainnya pun menjadi terhambat. Majunya teknologi komunikasi menjadi jawaban atas permasalahan yang muncul saat pandemi COVID-19 ini. Berbagai macam media yang mendukung interaksi antar masyarakat tanpa harus bertemu secara tatap muka telah banyak tersedia sebagai bagian dari majunya perkembangan teknologi komunikasi digital. Beberapa media-media lain yang mendukung kegiatan tanpa tatap muka seperti media penyimpanan data online untuk menyimpan maupun berbagi file secara online, media sosial untuk sebagai sarana komunikasi, berinteraksi, bertukar pesan, sarana hiburan, membangun jaringan, serta mempertemukan individu dengan orang baru dan menambah relasi antar individu, dan juga media pembelajaran online dengan menyediakan sistem untuk kegiatan belajar dan mengajar secara daring. Ya, berikut adalah daftar dari sumber-sumber yang kami gunakan untuk menyusun artikel ilmiah kami. Sekian, terima kasih telah menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.